ada yang tahu nggak sih titrasi reduksi oksidasi itu apa? Kayaknya udah nggak asing didengar ya, bahkan udah banyak banget nih contoh sederhana dari reaksi ini loh. Dibandingkan harus bingung, kita simak video ini ya. Tapi sebelum dilanjut, kita kenalan dulu ya, biar sesuai dengan apa kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Maritza Adarawinda dan juga teman-teman saya, Rusana Sesi Alifa, Destia Maharani, Fadia Kajasmin, dan juga Alti Safani. Dan ini dia pokok pembahasan dari video ini. Yang pertama, apa itu titrasi redoks oksidasi? Yang kedua, bagaimana titrasi reduksi oksidasi? Dan zat apa saja yang dapat dititrasi? Apa itu titrasi reduksi oksidasi? Titrasi redoks juga disebut sebagai redoks polimetri atau titrasi reduksi oksidasi adalah teknik analisis atau metode yang banyak digunakan yang memungkinkan kita untuk menentukan konsentrasi larutan suatu zat yang dapat bertindak sebagai oksidan atau peredam. Apa sih prinsip dari titrasi redoks? Oksidasi adalah pelepasan satu atau lebih elektron dari suatu atom, ion, atau molekul. Sedangkan reduksi adalah penangkapan satu atau lebih elektron oleh satu atom, ion, atau molekul. Tidak ada elektron bebas dalam sistem kimia, dan pelepasan elektron oleh suatu zat kimia selalu disertai dengan penangkapan elektron oleh bagian yang lain. Dengan kata lain, reaksi oksidasi selalu diikuti reaksi reduksi.
Selanjutnya, bagaimana sih titrasi reduksi oksidasi itu? Ini dia prosedur titrasi reduksi oksidasi. Yang pertama dilakukan yaitu masukkan titran ke dalam buret. Selanjutnya, masukkan analit ke dalam labu Erlenmeyer. Yang ketiga, labu Erlenmeyer yang telah berisi analit ditambahkan beberapa tetes indikator redoks ke dalam analit. Untuk hal ini, larutan yang tidak berwarna tidak perlu menambahkan indikator. Selanjutnya, teteskan titran sedikit demi sedikit ke dalam analit dan hentikan titrasi ketika warna analit berubah. Lalu, catat volume titran yang masuk ke dalam analit. Warna analit yang berubah adalah efek penambahan indikator redoks. Yang terakhir, warna yang berubah adalah tanda titrasi mencapai titik ekivalen. Agar penjelasan yang lebih mudah untuk dipahami, kita simak animasi titrasi berikut ini. Yang pertama, masukkan analit ke dalam labu Erlenmeyer. Contoh analit yang digunakan yaitu vitamin C. Selanjutnya, tambahkan 2-3 tetes indikator ke dalam labu yang telah berisi analit, dan contoh indikatornya adalah indikator kanji. Lalu, masukkan titran ke dalam buret hingga 50 ml. Contoh dari titrat adalah iodin 0,1 normal. Selanjutnya, yang terakhir, lakukan titrasi hingga warna berubah. Lalu, zat apa saja sih yang dapat dititrasi? Contohnya adalah vitamin C atau asam askorbat. Yang kedua, hidrogen peroksida. Dan yang terakhir adalah tiosulfat. Ada juga nih contoh zat lainnya yang dapat dititrasi. Yang pertama ada asam oksalat. Yang kedua ada besi 2, garam besi, tembaga 2, dikromat, dan arsen. Nah, itu dia penjelasan dari titrasi redoks. Gimana? Sekarang udah nggak bingung lagi kan? Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. See you next video.